Halo, perkenalkan, nama saya Vincentius Thomas Christian. Saya adalah mahasiswa dari STPNHI Bandung, Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata dengan nomor induk mahasiswa 2020 30 40 09. Dalam video kali ini, saya akan memberikan pendapat singkat saya mengenai 3 topik, yaitu gender, SARA, dan juga perubahan sosial dalam mata kuliah antropologi. Langsung saja kita menuju ke video yang pertama. Gofar Hilman, yang juga dikenal sebagai anak pang paling sukses, baru-baru ini terseret dalam kasus pelecehan seksual kepada seorang wanita yang mengaku dalam cuitan di Twitternya. Cuitan tersebut berisikan pengakuan pribadinya terkait dengan kelakuan atau sikap pelecehan yang dilakukan Gofar di salah satu konser yang mereka datangi. Menurut pengakuan wanita tersebut, Gofar merangkul kemudian memeluk serta meraba-raba beberapa bagian tubuhnya di depan publik, hingga dianggap sebagai pelecehan seksual. Akibat dari tindakannya ini, Gofar dipecat dari PT Lawless Burger Jakarta dan juga PT Lawless Burger Asia. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas banyaknya netizen yang membawa-bawa nama PT Lawless Burger. Menurut saya pribadi, tindakan Gofar Hilman tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun, karena banyaknya bukti yang beredar di internet terkait kasus pelecehan tersebut. Mengingat bahwa gender bukanlah persoalan jenis kelamin, melainkan peran dan tanggung jawab. Dengan tindakan tersebut, seolah wanita hanyalah sebagai alat pemuas dan dapat diperlakukan semena-mena. Sudah seharusnya setiap manusia bisa menghargai batas-batas yang dimiliki setiap orang. Selain itu, banyak pula lelaki yang saat itu berada di TKP malah mendukung tindakan Gofar dengan kalimat "dienakin kok nggak mau?" Karena sesungguhnya setiap manusia harus mendapatkan sikap penghormatan yang sama, semua setara dan harus disikapi dengan pemahaman tersebut. Video selanjutnya berisikan dukungan dari aktivis di Papua kepada mahasiswa Papua di Surabaya yang menggelar aksi untuk memperingati peristiwa rasialisme yang menimpa mereka. Para mahasiswa tersebut membentangkan poster bertuliskan "Memperingati 1 tahun Hari Kera Kejadian Rasis dan hentikan diskriminasi rasialisme terhadap rakyat Papua." Kejadian ini diawali dengan upaya provokasi massa yang merobek bendera merah putih di salah satu asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sebanyak 43 mahasiswa dikepung, dipersekusi serta dimaki dengan ucapan rasisme dan diancam oleh oknum aparat hukum 16 Agustus 2020 lalu. Intimidasi dan pengepungan itu terjadi lebih dari 24 jam, diiringi dengan tembakan gas air mata ke dalam asrama. Hingga 43 mahasiswa Papua digelandang ke Mapolrestabes Surabaya. Peristiwa tersebut lantas memicu pecahnya aksi unjuk rasa yang lebih besar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka menuntut pelaku rasisme diadili. Saya pribadi mengecam tindakan provokasi tersebut. Sebab tindakan provokasi itu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia, mengingat Papua dahulu sempat mau memisahkan diri dari Indonesia. Menurut saya, seharusnya aparat hukum dapat menyikapi tindakan provokasi itu dengan kepala dingin dan tidak gegabah. Seharusnya, mereka mengamankan tempat tersebut dan bukan menyudutkan mahasiswa Papua di Surabaya itu. Penyelidikan lebih lanjut sebelum eksekusi harusnya dilakukan untuk meminimalisir tindakan diskriminasi. Karena bagaimanapun, semua tetaplah warga Indonesia dan harus diperlakukan dengan adil. Video yang terakhir yaitu tentang perubahan sosial. Dalam video ini menjelaskan bagaimana pengaruh COVID-19 dalam sektor pendidikan. Banyak sekali para murid atau pelajar yang mengalami kendala untuk belajar secara daring atau online. Para murid mengeluhkan rindu dengan suasana kelas serta teman-teman, dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesepian juga kesulitan dalam mengakses jaringan internet untuk menunjang keperluan belajar mereka. Banyak dari mereka yang bahkan sudah memiliki akses internet tetapi juga mengalami kondisi jaringan yang buruk, sehingga kegiatan belajar mengajar jadi terganggu. Pada akhirnya, mereka pun sulit untuk menangkap inti dari pelajaran tersebut. Kendala tersebut dirasakan bukan hanya oleh para murid saja, melainkan juga oleh orang tua. Orang tua perlu membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak belajar. Selain itu, orang tua juga memiliki kesulitan dalam membantu anak-anaknya untuk menjawab soal-soal sekolah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Mahalnya paket internet membuat banyak orang tua kewalahan. Terlebih lagi, sulitnya ekonomi di era pandemi membuat banyak orang tua kebingungan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Menurut saya, akibat dari hal itu menciptakan berubahnya lingkungan sosial di masyarakat. Sistem belajar dari rumah menyebabkan kurangnya interaksi dengan orang lain. Sedangkan, sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang perlu untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya. Selain itu,
para pelajar berharap adanya teknis belajar mengajar yang lebih efektif. Perubahan yang terjadi juga dirasakan oleh orang tua untuk mencari solusi dalam ekonomi agar anak-anaknya bisa tetap bersekolah. Dukungan dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting, terlebih bagi mereka yang benar-benar membutuhkan hingga yang terancam kehidupannya. Oke, jadi jika ditarik kesimpulan dari 3 video tersebut, kita sebagai manusia dan juga warga Indonesia yang baik, penting sekali untuk memahami apa itu kesetaraan gender, bagaimana cara untuk memanusiakan manusia, dan juga penting bagi kita untuk memahami apa itu hak asasi manusia. Karena pada dasarnya, jika setiap manusia bisa menghargai setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, niscaya dunia akan lebih tentram dan juga bahagia. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan juga like, komen, serta bagikan ke teman-teman yang membutuhkan ya. Dadah, terima kasih.